Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindra Nurmaulidia dengan NIP B0524319 dari Prodi Administrasi Kesehatan B, kelompok 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan di mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dan Iptek, yaitu menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Di sini saya mengambil referensi dari 2 jurnal. Yang pertama yaitu National Academic Journal of Architecture volume 5 nomor 2 tahun 2018 tentang aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. Sifat hakiki seorang manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial menurut Effendi 2010. Dalam Purwastiasning 2017, individu merupakan penjabaran dari kata in dan divided yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani, fisik, dan rohani psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata Latin socius yang artinya bermasyarakat, yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan dari orang lain. Nah, dalam kegiatannya tersebut, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berin. Nah, sumber kedua yaitu dari tititan Jurnal Ilmu Humaniora volume 7 nomor 2 Desember 2013 tentang mengunggah pandangan sempit tentang manusia dan memahami hakikat manusia dalam perspektif metafisika, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Ia dalam aktivitas harian senantiasa terlibat dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya menurut Adelia tahun 2014, dan tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terjadi sejak manusia lahir dan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain menurut Yusuf Sukman 2017. Selain itu, manusia juga membentuk hukum, kaidah perilaku, dan kerja antar kelompok yang lebih besar sebagai hasil dari hakikatnya sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai entitas sosial secara intrinsik terlibat dalam interaksi, proses sosialisasi, dan pertukaran komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi memiliki peran sentral karena melalui aktivitas berkomunikasi, individu dapat mengekspresikan keinginan dan harapan mereka terhadap orang lain dalam berbagai aktivitas menurut Cindy tahun 2013. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa sesama. Ia harus selalu bersama-sama, menurut Lian Tinggi et al. 2023. Manusia sebagai makhluk sosial menggambarkan sifat dasar manusia yang cenderung hidup dengan berinteraksi dengan komunitas. Ini mencerminkan kemampuan manusia untuk membentuk hubungan sosial, membangun masyarakat, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Nah, manusia memiliki dorongan alamiah untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membentuk ikatan emosional dengan sesama. Dengan kata lain, manusia selalu ingin berelasi dengan sesamanya. Ia berelasi dengan apapun dan siapapun yang ada di sekitarnya. Menurut Sinaga et al. 2023, kehidupan sosial manusia memberikan peluang untuk pertukaran ide, nilai, dan pengalaman yang kemudian membentuk identitas individu dan kolektif. Nah, dalam konteks ini, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga memperoleh dukungan emosional, intelektual, dan moral dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu contoh manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam konteks kehidupan mahasiswa. Yang pertama yaitu
memiliki minat dan bakat yang berbeda. Nah, setiap individu mahasiswa memiliki minat dan bakat yang unik. Misalnya ada yang lebih tertarik pada bidang seni, olahraga, atau ilmu eksakta. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk individu. Sebagai mahasiswa, setiap individu memiliki kebutuhan akan privasi, baik hal ruang fisik maupun mental. Misalnya, seorang mahasiswa saat belajar di perpustakaan akan memerlukan ruang pribadi atau personal space agar mereka bisa berkonsentrasi. Ini mencakup jarak fisik antara dirinya dengan orang lain, agar ia bisa merasa nyaman dan fokus tanpa gangguan. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Pertama, menjalin persahabatan. Nah, persahabatan yang terjalin di lingkungan kampus memberikan dukungan emosional dan sosial yang sangat berharga bagi mahasiswa. Dan yang kedua yaitu membangun relasi dengan dosen. Mahasiswa yang aktif bertanya, berdiskusi, atau meminta bimbingan kepada dosen menunjukkan bahwa mereka menghargai pengetahuan dan pengalaman orang lain. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Mahasiswa juga perlu berinteraksi dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas kelompok, berdiskusi, atau sekedar bersosialisasi di kampus. Nah, interaksi sosial ini biasanya terjadi di ruang di ruang publik seperti taman kampus, kafe, atau ruang diskusi di perpustakaan. Dalam situasi ini, mahasiswa tetap menunjukkan identitas individualnya, namun mereka terlibat dalam kegiatan kelompok yang membutuhkan kerjasama dan komunikasi. Nah, kehidupan mahasiswa mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan privasi, keseimbangan antara kebutuhan individu untuk privasi dan kebutuhan sosial untuk interaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.